sahabat punya ide, gagasan, saran, masukan begitu ya untuk judul atau tema, silahkan terbuka begitu. Mau bahas apa gitu ya. Ada yang minta PHP gitu. Minta judul dibahas PHP ya. Sanes PHP abdi mah nunggu jumlah yang banyak begitu. Iraha cenah bade piknik teh acan wae PHP, sanes PHP ke jumlahna namanya tujuan tos sasasih canamihan gitu. Ya, kan we. Tah sanes Magicom cenah calik wae di bumi abdi teh. Aduh, masyaallah. Dahsyat. Gas ya. Baik. Saya kutip dari Afatul Lisan. Afatul Lisan, buah karya Abdullah bin Rodi Al-Maidi Asy-Syamri. Nanti pun kita bahas dalam Ihya Ulumuddin tentang berbagai penyakit lisan. Yang pertama, ini sering kita lakukan, perkataan yang mengarah kepada syirik. Hati-hati. Jadi penyakit lisan yang pertama ini perkataan yang mengarah kepada syirik ya. Ini sering diungkapkan pertama kalau sakit sembuh. Kumaha damang ayeuna mah sehat. Oh, ka dokter saha? Ka dokter fulan. Lamun eueuh dokter fulan bating kumaha nasib saya, hati-hati. Jadi hidup itu tidak terlepas dari yang namanya hakikat dan syariat. Hakikat dan syariat. Sakit yang menyembuhkan hakikatnya Allah. Sakit yang menyembuhkan hakikatnya Allah. Tapi ada syariat, cukang lantaran. Berobat ke dokter siapa? Yang menyembuhkan Allah. Kalau Allah belum berkehendak untuk menyembuhkan satu penyakit, kemanapun kita berobat susah. Nah makanya kita perlu membahas tentang adab sakit. Jadi apa yang mesti dilakukan bagi orang yang sakit itu, termasuk ketika berobat. Ketika sahabat-sahabat mau berangkat berobat, niatkan ini adalah ikhtiar dan yakinkan yang menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi niatkan ikhtiar sembuh, yang menyembuhkan Allah. Jadi rawaseun ku dokter saha teh itu teh hati-hati. Saya mah kalau sakit rawaseun ku dokter eta, ka dokter nu lain mah teu percaya teu rawaseun. Jadi seolah-olah nu rawaseun ngadamangkeun teh dokter eta, hati-hati. Ini yang pertama yang paling bahaya. Perkataan yang mengarah kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk minggu yang lalu telah dibahas, disinggung di sini bahwa perkataan yang mengarah kepada khurafat dan takhoyul, bercanda sekalipun itu tidak boleh. Bagaimana perkataan yang mengarah kepada syirik dalam hal khurafat? Khurafat itu saya ulangi, menghubungkan satu kejadian, menghubungkan satu keadaan, menghubungkan satu peristiwa, menghubungkan satu hal terhadap kejadian yang lain yang menutupi akal. Ini kejadiannya dihubungkan dengan kejadian yang lain tapi menutup akal, hati-hati, itu khurafat. Menghubungkan satu kejadian terhadap kejadian yang lain. Sering di kita mimpi ya, ditakwil. Pentakwil mimpi itu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tidak bisa. Hati-hati, takut terjerumus penyakit yang pertama, perkataan yang mengarah kepada syirik. Semalam saya mimpi nangkap ikan, oh bakal menang duit. Tanya satu pasar Cikajang, ngimpi awak lauk malam nanti, kan narik uang mereka itu jual beli. Itu hati-hati, heureuy sekalipun, bercanda sekalipun itu tidak boleh.
Apalagi tuh ngimpi dipacok orai bakal kawin kumaha nini nu dipacok oraina. Enggak, itu hati-hati heureuy sekalipun. Ngimpi terbang. Budak leutik ngimpi terbang ngajangkungan, padahal dalam ilmu jiwa ketika anak mimpi terbang itu anak terlalu dikekang, anak stres sebetulnya. Jadi kalau anak teh, "Pak, mah wengi mah AA atau Dede ngimpi ngapung, bakal ngajangkungan, cekolat baheula lamanya bakal ngajangkungan." Justru dia tuh stres. Terlalu ditekan sama kita, terlalu banyak jangan ini jangan itu. Jadi pinginnya bebas, akhirnya mimpi terbang. Itu di anak ya. Kalau ibu-ibu mimpi terbang mah itu mah mimpi we gitu ya. Ibu stres meureun gitu, kurang piknik meureun itu. Suka mah ustad piknik we mah haban we piknik ya. Itu hurufat ya, hati-hati. Ada juga bab mimpi itu dalam Nabi disampaikan hanya 2. Yang pertama, kalau mimpi bahagia, berdoa kepada Allah agar kebahagiaan itu menimpa kita dan ceritakan sama orang lain, silahkan. Yang kedua, seandainya sebaliknya mimpi yang jelek, jangan katakan kepada orang lain. Kalau bisa berlindung kepada Allah dan harusnya sih meludah ke sebelah kiri 3 kali. Aya salaki adi tiluhan. Kunaon mah di ciduhan ngimpi dikerekeb harimau. Jadi niup 3 kali gitu. Itu aja petunjuk Nabi, nggak ada yang lain. Jadi jangan coba-coba mentakwil mimpi bakal ini bakal itu. Jadi hati-hati. Yang pertama, penyakit lisan yang banyak orang lakukan adalah perkataan yang mengarah kepada syirik, menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain yang menutupi akal. Itu disebut hurufat, anak cabang syirik itu ya. Selendria, hurufat, tahoyul, kita sering nyebutnya tahayul. Contoh hurufat lain sering kita mendengar ngahyang ceuli teh nya, asal cepil ngahyang aya nu ngomongkeun panas ceuli, hati-hati sudah suudon. Padahal dalam hadis seandainya seorang hamba berdengung telinganya, itu malaikat tengah membicarakan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan dia mendapat ampunan dari Allah gitu. Ya orang bakalan fitnah ngomongkeun masalah tatangga, saingan, besan, mitoha, minantu, masalah ngomongkeun, hati-hati. Jadi panas telinga itu kalau sesaat itu tadi ternyata. Kita pun sering mendengar kalau ayam berkokok jam 9 malam, jam 10 malam bukan waktunya, kan ayam berkokok jam 3, bener nggak? Jam 3, jam 4 atau pagi hari. Ini jam 9 malam udah berkokok. Kongkorongok jam 8 teh. Mah tah hayam kongkorongok nyapa aya naon? Aya reunuh jadah. Terang reunuh jadah. Ya gitu. Hati-hati suudon sama tetangga, suudon sama orang lain. Bilih nu teu apa orang kota reunuh jadah teh hamil di luar nikah begitu. Bukan gitu, ternyata dalam hadis disebutkan ayam berkokok bukan pada waktunya jam 9, jam 10 malam. Itu ada malaikat rahmat yang lewat. Kita disunahkan membaca tasbih. Gitu tuntunan agama itu sebetulnya. Jadi hati-hati. Yang pertama, perkataan yang mengarah kepada syirik. Yang banyak sekarang di kita itu adalah hurufat, menghubungkan satu kejadian kepada kejadian yang lain. Masuk rumah ada kupu-kupu, bakal aya tamu. Eta tamu nanti kupu-kupu. Ngageleng ucing, menireuwas ngageleng ucing teh. Bakal cilaka, eta ge cilaka ngagerek ucing teh. Hati-hati, nggak ini ya. Ya kita tanggung jawab, mau kucing, mau kirik, mau ayam, berhenti dulu tanggung jawab begitu. Nyuruh orang, kalau kita buru-buru nyuruh orang, siapa ini tolong pangruangkeun kasihan 200.000 atau heuna ya. Jadi hati-hati perkataan yang mengarah kepada syirik. Yang ketiga ini takhayul.
Satu tadi kan hati-hati hakikat dan syariat. Kalau sakit, hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Ke dokter, ke mantri, ke siapa itu hanya syariat, cukang lantaran, wasilah, sabab. Kalau mau bilang kemana kemarin nggak ikut kajian, qadarullah sakit. Sakit apa? Sakit kepala. Sekarang gimana? Alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan saya. Sejak saya syariatnya berobat ke siapa begitu. Ngan panjang teuing eta teh. Kesal nunggu pingna oge. Tos kumaha sehat? Alhamdulillah damang. Teu ditaros mah. Da urang atuh banyak teuing berjuang. Itu ya. Teu ditaros meuni panjang teuing teh kesel nu nungguan teh. Udah aja sehat.